Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wa huwa sahibut tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-'idham kama ashkuruhu ala ala'ihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-'alam wal qadatil abraril kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqaba al-layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam fi mithli hadha al-maqam al-wasiyyatu bi taqwallahi al-malik al-'allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum 'indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak, kaum muslimin dan muslimat yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui laman Facebook dimanapun berada. Alhamdulillah, kesempatan ini Allah masih berikan untuk kita merajut ukhuwah, berjalan bersama, saling mengingatkan yang lupa, memberitahukan yang belum kita ketahui, dan mudah-mudahan kita saling menguatkan dalam ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Semoga kehadiran kita di majelis ini menjadi saksi yang menguatkan posisi kita di hari akhirat nanti. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bila melihat wajah-wajah orang di majelis ilmu, beliau wajahnya berseri-seri dan bergembira melihat orang-orang yang menuntut ilmu. Oleh itu berbahagia kita pada saat ini termasuk yang ada di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah tambah kita ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam bersambung kepada keluarga Nabi, anak cucu Nabi, serta keturunannya yang istiqamah di atas jalan sunnah. Kemudian para sahabat, para tabi'in, para imam, ulama yang mewarisi Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat, dan semoga kita termasuk di antara yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, ini buku kecil ini lama sekali baru selesainya. Ya, salah saya kenapa panjang-panjang syarahnya, tapi salah tuan-tuan juga. Kalau pendek-pendek tuan-tuan minta panjang-panjang. Ya, kita ansur tapi insyaallah selesai. Dulu targetnya awal mula itu 3 pertemuan, ternyata 30 pertemuan belum selesai. Mudah-mudahan insyaallah setiap kalimat yang ditorehkan oleh Imam Ibnu Rajab sangat berarti besar dan bermakna luas. Mudah-mudahan kita bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikannya dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa beliau sesuai dengan judul kitabnya
fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf, keutamaan ilmu as-salaf, yaitu generasi pertama dan utama yang disebut dengan khairul qurun. Bukan semua mereka yang berada pada masa itu, tidak. Sebab masa itu ada orang kafir, ada orang musyrik, ada ahli munafiq, ahli nifaq, gitu. Tapi maksudnya adalah yang mengikut Nabi SAW. Demikian juga generasi tabi'in. Di masa tabi'in juga ada orang kafir, ada orang musyrik, ada munafiqin, ada ahli ahli apa namanya? Ahli sunnah. Ahli sunnah ada ahli bid'ah, ahli ra'la sempalan. Mereka tidak masuk sebab tidak setia di jalan, tidak disebut dengan as-salaf. Ini kadang-kadang ini banyak juga yang nyinyir kalau salaf apa maknanya. Kalau zaman banyak orang di masa itu, banyak mazhab di masa itu, mana yang diikuti. Ya kita bilang semua mazhab yang bermuara kepada ngikut Nabi berarti salaf metodenya. Tapi kalau bertahan walaupun dah jelas dari Nabi, berarti mulai menyimpang dari manhaj as-salaf. Sederhana sebenarnya. Cuman karena kita terlalu banyak berteori menjadi sulit. Dulu matematik ketika 1 tambah 1 mudah, tapi 1 pangkat 1 lebih payah gitu. Dan mulai pakai rumus-rumus C, C4, C. Saya tak tahu lagi ya. Apalagi pas belajar matematik dulu diajar rumus setingkat itu, bang. Pas latihan buat 3 tingkat, yang setingkat payah paham boh. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang ilmu ini jadi sulit karena kita yang bikin kaedah-kaedah yang mempersulit. Ilmu itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran itu kami mudahkan untuk zikir, untuk menjadi peringatan. Adakah yang mau mengambil peringatan? Maka semudah-mudah metodologi itu adalah metodologi as-salaf. Buktinya ditanam, tumbuh, segar, berbuah. Kalau kita terlalu banyak berteori, maka seperti tadi ada cerita nenek-nenek anak ponak kuliah pertanian, tanam lado, ancak magang. Satu magangnya tidak tambah pula itu saya milenial. Ancak sia tak jawab nah tiba-tiba cucu awak kuliah di kuliah pertanian, fakultas pertanian, tanam lado, daunan sia tidak lado sia, daun sia. Ini terlalu banyak teori lah bauku pH tanah, jadi itu bauku kadar nitrat dan sebagainya, macam-macam nomor. Ini ada hitung tu dah. Serialnya diabun, ya tu, di pangku dia pun tanam ancak bayam jadi tujuh. Ya bayam jadi tu, keritiang dah awak tanam. Janganlah saya ketek tapi lain. Buat apa nak sambut imah? Sebatang sawit dapat 2 juta sekali panen. Kau 2 hektar dapat 2 juta sekali panen. Mana buat apa? Amu tu sebatang lah. Amu sebatang lah. Artinya banyaknya penuntut ilmu tapi tak ada amal yang diamalkan. Tak nampak dalam amalan, tak berarti. Tapi satu orang belajar, walaupun hanya belajar masjid raya duduknya, tapi dapat sociek amalannya langsung nampak berbuah. Jadi oleh sebab itu ukuran ketakwaan orang tidak dinilai di sisi Allah, dari sisi strata tidak, tapi dinilai dari walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat, memperhatikan bagaimana hati kita yang terimplikasi dalam amal nyata kita. Apa yang ada di sini itu yang akan terbuat oleh kita. Kalau di sini dunia isinya, yang keluar dari mulut kita pasti dunia terus. Tapi kalau di sini mah akhirat, insya Allah cerita dunia pun bawa ke akhirat. Itu bedanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT.
Kalau di sini dunia, jabatan agama pun jadi urusan dunia. Sekarang banyak orang berpolitik gara-gara jabatan keagamaan. Jabatan keagamaan pakai politik ini dapat. Iya. Pakai tim ses, ya. Ya pakai tim ses. Hah? Ya. Tapi orang yang di sini akhirat, jabatan ke dunia pun akan berguna untuk akhirat. Itu bedanya. Nah, yang ini ada di salaf, yang tadi ada di khalaf. Kalau dulu orang dalam tanda petik berpolitik untuk menolak supaya tidak jadi, kalau ada badan musyawarah nanti datang nih loh, tolong Den jangan ngosong dia. Itu lobbynya, Den jen ditosong. Kalau gini, wah enggak nih jabatan nih. Itu biasanya as-salaf dengan khalaf itu. Makanya ada seorang ulama di abad ketiga, masih abad pertama lagi kaum muslimin muslimah. Kalau sampai as-salaf tuh nampak uang soleh kalian, uang elok di antara kalian, apanya kau tidak ada untung di duit katanya. Tidak ada untung di duit macam ni kau. Apalagi nampak uang fajir, orang berdosa di antara. Apalagi kalau dilihat sama kita. Oleh sebab itu kita memang ingin menjadi baik itu selalu berhubungan dengan orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik itu adalah seperti kata Nabi SAW, khairul quruni qarni thumma alladzina. Untuk itulah kita kembali membuka-buka buku ini, ya bukan untuk mengatakan kita adalah pengikut salaf sejati, tidak. Dan yang tak ngaji sama kita tidak mengikuti as-salaf sama sekali juga tidak. Tapi kita mengingatkan diri. Pertama kali, apakah saya sudah masuk atau belum? Kalau dah masuk, alhamdulillah, semoga dikuatkan. Kalau belum, semoga Allah masukkan. Itu tujuan kita. Jadi bukan untuk menghukum orang, tidak. Memasukkan sebulan dan sebulan, lalu mengeluarkan sebulan demi Allah, bukan itu. Tujuan kita adalah mengingatkan diri. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan sebaik-baik manhaj itu adalah as-salafu as-salih. Wallah, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada pemahaman yang mereka pahami. Tentu saja melalui ulama-ulama yang mengikuti mereka. Tidak mungkin kita paham teori as-salaf tapi melalui metodologi salaf melalui orang-orang khalaf, tidak mungkin. Maka Ibnu Rajab adalah salah satu yang paham betul metode as-salafus salih. Nah, dari situ kita ambil. Kalau kita ambil dari yang selainnya, mungkin yang terkenal dengan manhaj khalafinya, maka dia akan menggambarkan metode salaf itu seperti metode khalaf. Seperti yang kita baca tidak sedikit dari para ulama mutaakhirin, bahwasanya antara salafus salih sama dengan ulama yang mereka dukung tersebut, padahal antara langit dengan bumi. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Kita sampai di halaman 83 dalam versi cetakan ini. Wa min alamatil ilmi nafi', tentang masih berkisar tentang tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Di pertemuan yang lalu disebutkan oleh Syekh Ibnu Rajab rahimahullah bahwa di antara tandanya ilmu yang bermanfaat itu membuat orang yang memilikinya menjauh dari ambisi duniawi. Mereka menjauh daripadanya. Dalam kisah terakhir yang kita sampaikan kemarin, seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan imam yang 4 semuanya, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i rahimahullah. Abu Hanifah ditunjuk jadi hakim agung, ya hakim agung nomor Mahkamah Agung, ya hakim agung, ditunjuk lari sampai dicambuk berdarah kencingnya, gara-gara dicambuk dia menolak. Kalau gini awak maju ditolak. Itu masalahnya. Kita yang maju semuanya. Dan sebenarnya dah ditolak tapi tetap juga ngotot nak jadi. Kadang tes nak lulus tapi karena tasnya besar. Di tes nak lulus tapi tasnya lolos. Ada juga yang lulus tes tapi pas di tas tidak lolos. Ada juga. Tapi di sini nggak ada. Di negara kita nggak ada.
Iya serius, tidak ada. Negara kita tidak ada semua. Muswaji tak ada. Hah? Musaji tidak ada. Dia dulu lah. Dulu ada juga, terus sudah tidak absen dulu. Ya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imam Ahmad rahimahullah setelah sekian lama disiksa oleh akibat dari kedekatan orang liberal dengan pemerintah. Namanya itu tidak liberal. Mu'tazilah yang ingin agama ini jangan serius. Ya, dan beragama jangan serius. Agama ini biasa-biasa aja lah. Awak tak paham juga macam mana agama yang biasa-biasa. Maksudnya pas Imlek ikut juga gong cipacai kita. Ya pas lagi hari raya Waisak ikut juga Waisak Agung. Ya, ikut tuan kemarin. Hah? Ikut dia? La haula. Ginang tak ada. Ada utama. Kalau dipanggang dia. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itu yang dimaksud dengan agama biasa-biasa saja. Nauzubillah dari agama yang biasa saja ini. Karena kita masuk surga tidak bisa dengan biasa saja. Kalau cukup dengan biasa-biasa saja, Nabi tak ditantang dalam dakwanya. Nabi tidak harus berjihad. Nabi tidak diperangi. Nabi diperangi kan oleh orang. Jadi agama itu memang harus serius. Karena Adam alaihissalam serius taubatnya dulu. Gara-gara satu dosa kan turun ke bumi ini. Nah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dia takut. Ini imam nih, subhanallah, waraknya luar biasa. Sampai dikirimi uang oleh penguasa. Kalau dikirim dia 5 juta tolong nulaknya. Ini pakai ampra bertanggung jawab mutlak. Kalau ada temuan penyembah sakit hati kalau nggak mengali kan tuntun. Amun ndak nemo di awal podo membalik. Iya, salah bayu. salah bayu. Payah baliaunya piti lah babi. Lah tanda. Amun ndak nak di awal lah. Serius. Itu banyak pegawai-pegawai kadang karena salah bayar harus mengembalikan. Atau ndak ambil baliau potong gaji je lah nyonya. Padahal potongan tinggal 5.000 rupiah. Iya. Nya utang ikut utang itan lah bir. Ada dulu pegawai itu ditunggu tengah malam dia pas bunyi masuk petir. Di KTM tunggu dia rondo. Jadi pasnya uang bank kan laju. Uang bank 5 minit kayaknya baru masuk PT gaji langsung potong deh. Baru bunyi keng-kengnya kredit kan. Sudah itu bunyi lagi keng debit. Gaji 3 juta di debit dia langsung 2 juta setelah nanti 95.000. Berapa tinggal? 5.000 dia. Jadi dia takut kena potong, tunggu dia pas bunyi masuk ATM tarik saldo langsung. Allah Ustaz. Akhirnya jadi kasus di bank. Iya, dia adu uang banknya dia. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Imam Ahmad rahimahullah taala sampaikan salam saya kepada Amirul Mukminin daripada Muasa. Padahal tidak ada tanggung jawab mutlak ada dengan. Nah, tak kita tanda-tanda tangan ampra. Tidak ada tuntutan setelah itu. Uang pun tak habis yang wonton koma. Ya tak? Kalau sampai awak datang ke kantor bupati, itu matu bimandang tuntun. Adalah kalau ketika dia bupati dulu, ya dia bupati ke KKT, itu bimandang ke uang. Apalagi kalau bombap loleh, pasti proposan. Tapi untung pas bupati habis masuk jabatan tentang sabun dia datang. Sebanyak Ustaz nak pernah mengajukan proposal. Alhamdulillah. Apa kini bos sabunya? Yalah habis jabatan bos sabu ya. Ustaz tidak harus mengajukan jawabannya. Itu tidak pernah mengajukan proposal untuk di luar jabatan tidak ada. Tapi kalau itu kan di dalam jabatan kan wajib. Kalau tidak dia di remote dia nak buat kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah tidak ada mengajukan proposal. Padahal uang tak kena matu mandang. Allah musta'an. Alhamdulillah. Makanya lebih qada dan minta ke bupati bosuh hendak di markas atau rumah. Ini kalau lapai kau kian pasti minta bahasanya minta piti.
Imam Ahmad enggak, utusan yang datang ke rumahnya bawa uang. Kalau tadi ke 5 juta tolak nolaknya kan, tapi kalau 1 miliar wajib tak istikharah lupanya. Kalau tahu itu temonya. Kalau terima. Iya, kalau lu 1 miliar payah nolak aja. Iya, dulu jemaah haji kan kadang-kadang apa entah antu atau umroh ya kan, ke ziarah. Tahu mamak kampung itu kan pagi yo. Dia ambil di tusuk duit 10 dia ke 10 rial. Termasuk tu lah 10 rialnya. Tapi kalau ada ambil 1.000 nanti lah. Cuma tak nak ambil 1.000 dulu. 1.000 rial payah nolak kan. BQ, tapi kalau 10 ibu tengok ada. Jadi kodok betulak lainnya sah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Imam Ahmad tolak, berani dia tolak. Bukan hanya itu kaum muslim, bahkan ketika anaknya diangkat jadi hakim, jadi qadhi, dia tegaskan kepada anaknya Saleh, ya Saleh, minal an tasa'idan la tu'tini ayya syai'. Jangan kau berikan kepada ayah apapun. Tak amun yang mau gajian ada. Padahal tak pakai sogok masuk apa? Tak pakai sogok. Kalau awak uang gaji pertama je lupa maknya kan. Itu sogok masuk ke mak? Wah, masuk sogok aja tapi yang mau gaji kan tak sogok dia. Ya, alhamdulillah. Imam Ahmad rahimahullah taala. Makanya seperti Imam Az-Zahabi katakan, ndak nawu nampak dah wak kini tanya. Nawu dalam kitab atau di bawah tanah lah, dikubur nak mesodoh. Dalam kitab tertulis sejarah mereka dan di kuburan jasad-jasad mereka dikuburkan. Kalau dia di tanah ndak nawu jangan. Tapi alhamdulillah masih ada sampai sekarang, dan saya pernah menemukan orang-orang seperti itu ya, yang menolak jabatan bahkan sampai diberi peringatan keras. Ya, masih ada. Di antara mereka ada guru kami di Madinah, diberikan jabatan berkali-kali dia menolaknya. Alhamdulillah masih ada. Tergantung motif saya tidak tahu, tapi zahirnya adalah karena kewaraan beliau. Semoga Allah jaga dan semoga Allah berikan keberkahan dalam umurnya. Ini yang jadi ilmu yang bermanfaat membuat orang lari dari dunia, bukan menjadikan ilmu sebagai kendaraan mengejar dunia. Dan separah-parah kata Syekh Imam Ibnu Rajab, yang paling besar wa'adhamuha, yang paling parah itu adalah mencari kedudukan dalam keagamaan. Ternyata ambisi menjadi orang nomor 1 dalam urusan agama, jabatan maksudnya, bukan menjadi orang yang paling mengamalkan ilmu, bukan itu, tapi mencari jabatan, menjadi orang yang ditinggikan dalam agama. Kalau dengan ambisi, itu adalah ambisi yang paling berbahaya. Dalam hadis disebutkan, lebih parah dari 2 singa lapar yang dilepas ke sekumpulan domba-domba. Ini berbahaya. Makanya sekali lagi, orang-orang yang berilmu, para penuntut ilmu, para ulama, itu pula ujian beratnya. Ya, awallah penuntut ilmu tapi tidak ibu sabui doang ni kan ya, itu yang payah. Tidak jodoh angkat doang, itu paling berat. Maka bisa tidak orang yang bermanfaat ilmunya, maka dia akan jauh daripada mengejar kepemimpinan tersebut. Dan ini yang dicontohkan oleh para salaf itu, para imam-imam itu. Dan baqiyatuhum, di antara mereka yang ikut as-salaf itu masih ada. Pernah dalam suatu majelis mengumpulkan para ulama-ulama besar dunia di Arab Saudi, karena tuan rumah tentu Arab Saudi, tentu muftinya menjadi imam ketika salat. Tapi ternyata di situ terdapat seorang ulama hadis terbesar dunia pada waktu dia masih hidup, dan sampai hari ini, walaupun sebagian orang atau banyak ahli bid'ah yang membencinya, karena dia memang keras dalam menegakkan sunnah. Dek koir itu jadi payah nokir. Ini terpaksa difitnah oleh banyak orang. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika itu Syekh Al-Albani rahimahullah ada di antara para ulama dunia tersebut. Nah, Syekh bin Baz, walaupun dia yang
syaratnya lengkap, hafiz Quran, hafal banyak hadis, seorang faqih, mufti umumnya Arab Saudi, dan tempat bertanya orang Islam dari hampir seluruh penjuru dunia. Dari hampir seluruh penjuru dunia itu bisa kita baca. Dari fatwa beliau kan ada pertanyaan dari Uni Emirat Arab, pertanyaan dari Mesir, pertanyaan dari Sudan, pertanyaan dari Amerika Latin, pertanyaan dari Argentina, ada semuanya dituliskan. Jadi rujukan orang seluruh dunia. Tentu saja yang ahlus sunnah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mereka masih ketika azan qamat dikumandangkan, Syekh bin Bas melihat ada Syekh Al-Albani Abdurrahman, qum fasalli bina. Wahai Syekh Al-Albani, silakan jadi imam kami. Syekh menanggalkan haknya, menyuruh, menurut dia ada yang lebih berhak untuk dimajukan. Syekh Al-Albani rahimahullah tidak mengambil kesempatan ini. Saya kan imam ulama-ulama besar dunianya, kan jadi nama juga pernah jadi imam di depan para ulama besar. Kan nama besar itu kaum muslimin. Ambo aja pernah jadi imam Masjidil Haram, tasawufnya kan. Pernah jadi imam Masjidil Haram nih. Kawasan jemaah Talambe. Jemaah Talambe. Dia kadok loh. Ada memang. Tapi kalau tidak ditahu ini tak tahu masa ada. Maksud dasmannya kodok jadi imam Masjidil Haram. Itu jemaah sana ngicurnya. Sangado je Nabi mai duit lutui cayo je bang. Ya Abu Bakar tak pernah kan hidup lutui dan Nabi. Nah ini kan hidup lutui. Asal banyak-banyak orang cayo kaum muslimin. Iya tu. Padahal kalau seandainya sempat terjadi jenis itu Nabi kalau dikubur kan jadi kisah besar. Musim haji tu mah sebanyak itu bang. Awak setendak kau nanggung sampai ke sikokan situ. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah menolak, la ya Abu Abdul Latif, anta syekhuna wa anta imamuna. Tidak, karena engkaulah imam kami dan syekh kami semuanya. Di samping umur syekh juga paling senior umurnya, juga dari segi ilmuwan beliaulah jadi rujukan utama pada masanya. Nah, ya tidak ada yang mengingkari ini kecuali karena jahil atau karena membenci. Kalau seandainya al-sunnah pasti mencintai beliau dengan ilmunya. Tidak ada salah itu tidak mungkin. Ada kesalahan itu pasti ada. Tapi kalau dia berfatwa sejuta fatwa salah 2 buah, non-dur nampak? Hah? Non-dur nampak ya? Subhanallah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa jawaban Syekh bin Bas? Ya Abu Abdurrahman, silakan maju. Syekh Albani silakan maju. Sebab ana wa anta fil Qur'ani sawa. Kita dalam masalah hafalan Quran sama memang. Anda 30 juz, saya juga tidak ada 31. Tidak ada 31. Kadang-kadang ada yang tidak tahu ya. Ada yang tahu dibilangnya hafal Quran 40 juz. Ada yang tidak tahu. Dulu ada menteri dulu ke Madura. Jadi kejunyukunnya ke pesantren. Menteri Masya Allah termasuk salah satu tokoh muslim Indonesia terbesar. Ya. Dia datang ke pesantren, kata kiainya, ini Pak Menteri sudah hafal 30 juz. Ini gosok-gosok punggung-punggungnya, susuk punggungnya kan, lanjutkan nak ya, tambah lagi hafalannya. Dikiranya masih ada juz setelah juz 30. Jadi mohon maaf kaum muslimin, masih banyak tokoh muslim yang jarang baca Quran. Tokoh muslim. Ya karena dia memang orang Islam, semangat Islamnya ada, gini tuh ya. Akhirnya dijadikan tokoh, dijadikan kadang dia jadi pimpinan, kadang pimpinan ormas Islam dan sebagainya. Tapi ilmu kadang-kadang nihil. Yang seperti ini seharusnya dia tahu diri, jangan baru. Kalau enggak tahu Quran berapa juz Pak, baru berkomentar kan. Ini enggak, teruskan ya, tambah lagi hafalannya katanya. Itu kan disiarkan masalahnya. Allah musta'an. Live. Makanya saya sebenarnya pakai live ini segan dari lama, saya tahan dulu. Cuman karena banyak permintaan, hanya resikonya besar juga, banyak komentar negatif. Biarin aja lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini yang pertama, membuat orang lari daripada mengejar dunia. Lari dari dunia bukan arti keluar dari dunia, tidak. Ya, mereka tetap makan, tetap minum, tetap. Ya tak?
cuman tidak ambisi. Beda antara ambisi dengan yang bukan ambisi. Lihat para sahabat, Abu Bakar jadi khalifah dia karena ambisi? Tidak. Buktinya menangis ke dia dalam pelantikan. Umar jadi khalifah, ambisi? Tidak. Makanya ketika orang bicara tentang khulafa ar-rasyidin lalu membandingkan dengan kepemimpinan hari ini, mereka pasti menzalimi para as-salaf dalam menghukumi. Sebab mengukur orang dahulu dengan timbangan hari ini. Kalau orang dahulu banyak kui-kui, yang kini banyak gopok. Gopok enggak sama timbangan. Karena sama timbangan, baiklah kaum muslimin muslimat dapat ya. Ini yang betul. Yang selanjutnya, qala Syekh rahimahullah, ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. Di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya tentunya adalah orang yang memilikinya tak pernah mengklaim dialah yang berilmu, tak pernah mengklaim dialah yang paling berilmu atau satu sumber. Wala yafkharu bihi ala ahad, dan tidak bangga, tidak angkuh kepada siapapun dengan ilmu tadi. Tidak mengatakan saya lah yang alim, yang lain tuh semuanya masih buya-buya jaga, bukan? Masih orang-orang jaga tentunya. Tidak jawab ya boleh. Selasik jaga nak apa? Pantau jaga? Apa? Iya, pantau lah yang jaga. Iya, memang lausak bahasa Acumba. Ya terpaso bahasa Amo membolo naga iya. Dikembalikan bahasa jaga tuh alun matang, alun godang, masih jibaji. Ya, jadi yang lain tuh ilmunya ilmu jibaji. Tidak ada orang yang ilmu bermanfaat jauh dari yang seperti ini. Wala yafkhar, sekalipun nyatanya memang seperti itu. Walaupun kenyataannya memang seperti itu. Kita yang paling hebat dan kita yang paling berilmu, yang lain semuanya di bawah level kita. Tetapi orang yang berilmu dan bermanfaat tak pernah mengklaim itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika Nabi Musa alaihissalam dalam hatinya, tidak dia ucapkan, baru dalam hatinya mengatakan, la yabqa ala wajhil ardil yawma a'lamu minni. Hari ini tidak ada orang yang lebih berilmu dari saya di atas permukaan bumi ini. Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa, pelajaran bagi kita tentunya. Baru terbesit dalam hati saja kan sudah mulai ada ujub jadinya kan, bagi kita ujub. Lalu Allah SWT wahyukan kepada Nabi Musa, ada yang lebih berilmu. Walaupun Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir, karena biasa saja yang afdal tidak mengetahui sesuatu yang diketahui oleh yang di bawahnya. Biasa kan? Biasa. Mana Abdul Ayaji belaji? Abdul Ayaji kan? Tapi ada piti tak tantu dia lah. Awak tantu dia ni. Iya nak, coron CPT, jadi nak tantu gini. Jadi ada beberapa ilmu yang diketahui oleh orang yang di bawah, tidak diketahui oleh yang di atas. Syekh kami Anis Tahir hafizahullah taala selalu mengatakan di ketika kuliah, rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Bisa saja kau dapatkan di sungai yang kecil yang tak kau dapatkan di samudra yang luas. Contoh kopi, tak ada samudra Hindia ada sih. Apalagi di Atlantik, kena ada roh. Siap di sungai Kampung doanya, siap ada. Lain tapi tak lama siap dia. Tak lama sungai Kampung lama. Kalau mulai fanatis kan di kopi lah fanatik kan. Apalagi di agama tentu. Buat di kopi lah fanatik lah. Alun Barau lah kan. Tak ada di sungai yang lain. Dan dia itu
dijual mahal. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang berilmu dan ilmu bermanfaat tak mengklaim itu, walaupun benar adanya. Makanya Nabi Musa disuruh untuk berkelana mencari ilmu, rihlah dan mencari ilmu, sampai bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam. Dan memang Musa tidak sabar. Dia tidak sabar untuk ilmu itu, mau sabar kaum muslimin. Cuman mau ujiannya berat. Ujiannya berat, kita pun tak lulus. Kita pun tak lulus itu. Ia numpang kayak kapal uang, di lubang kapal dulu deh, diusaha deh. Kan tak usah dah. Awak lah numpang bau usaha lah. Ya kan? Kemudian nampak nak kenain main. Bundur deh. Anda turun ke PSM sudah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sudah itu bakojo minta makan ke uang, jadi apa numpang singgah. Tak ada nomu sekampung dulu. Berarti kan tak ada iman dulu. Kalau sekampung doa pun yang mau tabu soalnya, berarti tak ada iman lagi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya ada kojo, ada apa namanya tembok nak untua diweki dehnya. Anda ya sabar Musa, apa nak minta upah? Nak minta upah kojo boleh ke sih? Main buat dinding tak boleh. Tapi akhirnya itulah hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan kita. Ternyata hanya 3 ilmu yang dapat oleh Nabi Musa alaihissalam, sekedar untuk memberikan kepadanya pelajaran bahwasanya tidak boleh mengklaim kita orang yang paling berilmu. Oleh itu kaum muslimin, inilah adab yang didapatkan dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah rahimahullah taala. Makanya ada kadang masyhur pepatah atau apa namanya perkataan atau tamsil yang di kalangan masyarakat sampai hari ini. Bila ada orang yang alim di situ, yang lain tak berani berfatwa. Kaifa nufti wa Malikun fil Madinah? Bagaimana kita berani berfatwa Malik masih hidup di Madinah? Ini masih tamsil itu. Bila kita misalnya di suatu tempat, di situ ada ulama besarnya, lalu orang minta fatwa, kita tidak seberani saya fatwa Malik masih hidup, padahal nomor tidak Malik lah, tidak boleh Malik nomor orang, tapi jadi tamsil oleh orang sampai hari ini. Karena memang Imam Malik tak berani berfatwa sampai 70 orang fuqaha di Madinah masa itu memberikan rekomendasi kepadanya. Cuman hari itu rekomendasi murni ilmu dan ketakwaan. Hari ini payan cari rekomendasi kalau tidak sekawan. Ya. Itu masalahnya. Hari ini rekomendasi susah dipercaya. Sebab kalau sesuai dapat rekomendasi, kalau tidak sekawan tidak dapat. Jadi sudah semuanya dipolitisi. Hampir semua dipolitisi. Kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan kembalinya kita kepada manhajnya as-salafus salih, ya, kita harapkan secara berangsur tapi pasti kita kembali kepada akhlak dan adab mereka yang sudah lama terkubur dan tidak tersebut lagi di banyak kita. Semoga Allah SWT kembalikan kejayaan itu di saat orang sudah mengakui kelebihan orang lain, walaupun dia punya kelebihan, tanda dia punya kelebihan. Seperti kata pepatah Arab, la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawul fadli. Tak mungkin mengakui kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang memang punya kelebihan. Masuk waktu. Baik, silakan.
Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Kemudian wala yafkharu bihi ala ahad, dan tidak membangga-banggakan ilmunya kepada seseorang. Wala yansibu ghairahu ila al-jahli, dan tidak menisbatkan orang lain kepada kejahilan. Tidak mengatakan orang lain jahil. Ya, orang-orang yang lain yang maksudnya yang berilmu, ya, tidak gampang mengatakan, apalagi bahlul, istilah sekarang bahlul dan sebagainya. Illa man khalafa sunnata wa ahlah, kecuali orang yang sengaja menyalahi sunnah dan memusuhi ahlinya. Ya, tidak mendukung sunnah dan memusuhi ahli sunnah. Ya, berarti ini adalah kejahilan. Kejahilan itu ada, bukan akan ada jahil perangainya, ada jahil karena tidak berilmu. Dua-duanya jahil. Makanya para ulama mengatakan bahwa seorang yang berilmu tapi tidak diamalkan, dia jahil. Berarti di awal-awal kemarin disebutkan orang yang berilmu tapi tak mengamalkan, tak bermanfaat ilmunya, berarti dia dengan orang yang tak berilmu sama. Nah, sekarang dia tahu sunnah, lalu dia menyalahinya dengan sengaja dan memusuhi ahlinya. Ini dasarnya adalah kejahilan, karena jahil itu diitlakkan kepada orang yang berilmu tapi tidak mengikutinya, atau orang yang sama sekali tidak mengetahui ilmu tersebut. Jadi jahil itu ada macam, jahil perangai dan jahil akal, tidak berilmu. Nah, orang yang seperti ini boleh dikatakan jahil. Ya, boleh dikatakan jahil. Fa innahu yatakallamu fihi ghadaban lillah, karena hari itu dia berbicara ketika ada orang yang sengaja menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sengaja berbeda dengan ahlinya. Dia sekarang mengatakan jahil itu karena marah karena Allah. Anda tahu ini yang benar, Anda musuhi. Ini marahnya bukan karena diri sendiri. La ghadaban li nafsihi, bukan marah karena dirinya, enggak. Bukan untuk membela diri, tidak. Ini karena apa? Karena Nabi Allah SWT sebelumnya, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang yushaqiq, memusuhi Rasul, membantah Rasul, nah, berbeda dengan Rasul SAW setelah jelas baginya hidayah, petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain orang beriman, kami palingkan dia ke tempat dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Nabi alaihissalam juga mengingatkan, siapa yang di antara kalian nanti masih hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Caranya gimana? Alaikum bisunnati, ikut sunnahku, ikut sunnahku.
wa sunnatul khulafa, dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha, pegang teguh dia. Wa addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi hal-hal yang baru dalam agama. Jelas sekali Nabi katakan, yang menyebabkan perselisihan itu yang baru itu. Sunnah menyatukan. Maka Nabi katakan tidak boleh kita mengikuti yang baru kalau bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, la yahillu li ahadin idza istabanat lahu sunnah ayatrukaha liqauli ahadin kainan man kan. Tidak halal bagi seseorang. Kalau tidak halal apa maknanya? Ya haram. Tidak halal bagi seseorang yang jelas baginya sunnah Nabi SAW lalu sengaja dia tinggalkan karena mengikuti perkataan orang lain, siapapun orangnya. Makanya kaum muslimin aneh bin ajaib, tidak sedikit orang lebih membela amalan, membela pendapat ulama dibanding membela sunnah Nabi SAW, dengan alasan bahwa fuqaha punya otoritas untuk menambah dan mengurangi syariat. Ketahuilah kaum muslimin, ini kita tidak pungkiri bila masalahnya bersifat ijtihad. Tapi kalau masalah keyakinan itu bukan masalah ijtihad. Masalah ibadah itu bukan masalah ijtihad. Tapi masalah ijtihad yang berkaitan dengan sarana, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat dinamis dalam kehidupan ini, itu yang dibolehkan ulama punya otoritas di dalamnya. Kalau seandainya Nabi ajarkan salat Allahu Akbar, ya kita baca Allahu Akbar. Walaupun Imam Abu Hanifah membolehkan Allahu A'zam, tapi disalahkan oleh jumhur. Apa sebab? Nabi tak pernah mengucapkan Allahu A'zam, walaupun kalau terjemahannya sama. A'zam Allah Maha Besar, Akbar Allah Maha Besar. Sebab kalau dibuka pintu ini nanti orang bilang juga Allahu Adkham, Allah Maha Besar juga. Adkham itu kan besar juga artinya. Nah, yang dibuka pintu ini. Akhirnya disalahkanlah pendapat Imam Abu Hanifah oleh imam yang tiga dan imam-imam lainnya karena tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Walaupun dari sisi menyikapi perbedaan, ya kita selama ada ulama yang berpendapat seperti itu, ya kita hormati pendapatnya. Tetapi apakah kita harus pegang terus pendapat itu? Ya tidak. Jelas ada yang lebih baik kan? Ya, andainya dua-duanya sah, ini sah perbuatan ditambahkan oleh ulama, misalnya Imam Al-Ghazali misalnya, ini sah tapi Nabi yang lakukan dan istiqamah Nabi melakukan, itu pilih yang mana? Ya, saya tidak ragu memilih Nabi Muhammad SAW. Walaupun Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, 5 Muhammadnya ya. Nabi satu cuma kan, tapi yang satu ini lebih bernilai daripada yang lain. Jelas. Nah, kaum muslimin, jadi dia marah karena Allah lagi, bukan marah karena. Tapi kalau sempat tuan-tuan mengatakan si fulan jahil karena ingin mengangkat diri, mohon jangan lakukan itu. Dan memang bukan pula yang terbaik kalau seandainya ini tidak berimbas positif. Kalau orang semakin dibilang jahil, nanti semakin jauh dia dari agama, tolong jangan katakan itu. Makanya ini hanya sifatnya ijtihad. Kalau marah itu bermanfaat, marahlah. Tapi kalau marah justru menambah mudarat, jangan marah. Jalannya kalau wangi ke bini, alai ada capek yang nasi suagi dia, wangilah. Tapi kalau wangi kayaknya seminggu tak masak, hanya wangi ni tenugi wadah. Seriusnya. Nah, kalau wangi wat, apa terlambeknya masak saya itu wangi wat, beko malam capek masak. Berarti nak coneko bermanfaat wangi kayaknya Allah. Jalan tak? Itu berjasa wangi kayaknya Allah. Tapi kalau seandainya wangi wat sekali kayaknya 5 hari dah mau masak dah. Sore itu dikuncin pintu kamar, tak boleh masuk dalam dah. Aja wangi lah tuntun, tak ada guna wangi lah. Kalau tak masak, je lah makanan. Atau bonya pergi makan kolu, atau bagi mira, itu cenderung itu ketujuannya. Di situ bos sabun, ya.
Selama makan si kolom aja masakan rumah launya. Itu kan itu. Yang tak bosok dan selama ni duit dia. Makan paling lama rumah ruti ya. Itu kan sabi. Nyakit bini boleh berduto ni. Ke bini seorang sabi sini tu. Mana bodoh. Mana bodoh dan saya alhamdulillah tak banyak nudutur kan. Ini kan bolehnya kan? Bolehnya. Ika yang istilah duto yang halal tu bagaimana menyenangkan istri kita. Jadi jalannya demikian juga dalam dakwah. Kalau seandainya marah dalam dakwah itu bermanfaat bagi jemaah, marahlah. Jelas? Tapi kalau seandainya tidak bermanfaat, jembangi tahu aja. Semakin tangkau anak dia, kalau semakin bongi ya semakin tangkau. Nya sana uang penyogan salatnya. Ayah tidak pernah nampaknya. Kalau itu jawabannya jembangi je lah. Nah, apa lebih baca acaknya? Itu meja abi baca acak je nyanyi. Kalau itu jawaban jembangi je lah. Butiu je lah sampal. Sampai je lah jika muslimin. Nah, barangkali yang seperti ini lebih bermanfaat baginya contohkan yang terbaik. Nabi SAW kan pernah melakukan itu. Ketika Sulhul Hudaybiyah terjadi, orang-orang Quraisy kan perintah atau dalam makanya klausul perjanjian mengharuskan Nabi kembali. Padahal dokek Mekah kan sekitar 60 kilo atau 80 kilo lah. Nah sampai Mekah ada yang sampai sekian. Sebagian tentu sahabat berat menerima itu kaum muslimin. Awak lah bangga, tapi orang mau jadi ditunak-tunak dong. Jadi begitulah lebih kurang pandangannya. Kemudian mereka disuruh oleh Nabi SAW untuk bertahallul. Tak mau mereka. Nya Nabi aluntah. Akhirnya Nabi agak wangi. Masuk ke dalam kemah, bosok Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nampak Nabi agak wangi, apa wangiannya ya? Kelama bini ancak cadik kan? Dan memerintahkan sesuatu ndak dulin dia nak ngerinya. Ndak kan payah bono, coba cukur dulu. Cok abang dulu bajuku, pasti bajuku mereka. Ya dia ikut Nabi jadi ndak salah ikut bini lah. Ya, saya ikut bini kalau letap ya. Ya. Akhirnya Nabi keluar bercukur, akhirnya babu mereka bercukur sampai nak luka lo kalau kawan dia bercukur dia nak copet. Begitulah kaum muslimin. Jadi ada kalanya marah itu bermanfaat dan ada kalanya tidak bermanfaat. Jadi walaupun boleh mengatakan itu, tapi jangan jadikan sebagai sunnah yang tak boleh ditinggalkan semua sekali ya. Jadi kaum muslimin dia marah mengatakan jahil kepada orang yang tahu sunnah tapi memusuhinya, atau tidak tahu bahwa dia betul jahil. Tapi kalau ini tidak bermanfaat, tak usah diucapkan. Jelas? Kalau tambah jauh dia sunnah dia aja. Jadi sabu je lah. Acu sono biar acunya, tapi mungkin di alun bisa, di alun bisa. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah berikan kelapangan, Allah berikan kekuatan, karena disitulah sebenarnya sumber daripada kekuatan kita dan keselamatan kita. Satu alinea cuma tambahlah. Kita cukupkan sampai di sini. Berarti masih ada can disambung lagi insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.